Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bah Fahmi ingin membahas suatu kisah nyata yang mana ini diambil dari perjalanan hidup seseorang gitu kan, anak muda, remaja. Tapi seharusnya pada saat ini dia bisa hadir di di acara kali ini, cuman karena ada suatu halangan ataupun memang suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkannya, maka dia tidak bisa hadir di acara kali ini pada video kali ini gitu. Jadi dia mengizinkan untuk mengisahkannya. Jadi bagaimana keseruan kisah remaja ini tentang hal gaib? Nah, tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar sahabat BFC semua dan BFC selalu meningkatkan kreativitas video-video selanjutnya. Oke, libas. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul di Bah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan membahas tentang kisah mistis atau kisah gaib seorang remaja lelaki yang pada saat itu berumur 15 tahun, BFC kembali mengingatkan jika ada mungkin seperti keluhan atau kisah-kisah seperti yang akan kita bahas kali ini, silakan DM dan hubungi BFC di IG-nya yaitu babah_fahmi18, nanti ada di bawah layar. Nah, kita lanjut membahas tentang kejadian yang mengalami atau menimpa sahabat BFC mengenai kehidupannya, dan ini ada kaitannya dengan hal gaib gitu. Jadi pada saat kejadian ini sahabat kita ini berusia kurang lebih 15 tahun dan sebut aja namanya inisialnya NA gitu ya. NA. Jadi NA ini pernah mengalami suatu kejadian seperti kerasukan makhluk gaib, dan setelah kerasukan itu pas ketika kerasukan itu banyak bisa dibilang orang tua, famili yang memang usia lebih dewasa, bahkan bisa 30 tahunan atau 40 tahunan saat memegangnya itu bisa tercampak kurang lebih ada 2 meter lah gitu, karena memegang dan memang anak itu melawan karena di dalam diri bukan dia lagi, memang sudah dirasuki, maka orang-orang yang memegang itu terpental gitu. Nah, dia menceritakan seperti itu, dan setelah itu dia mengalami koma. Saya tanyakan, kamu koma atau mati suri? Dia bilang seperti koma bang. Jadi dia koma beberapa jam atau beberapa waktu lah gitu kan, dan dia di dalam komanya itu melihat banyak sosok istilahnya yang berwarna hitam atau berjubah hitam lah kita bilang mau menyerangnya, tapi ada sosok yang berjubah putih bercahaya yang memang membantu menghalangi sosok-sosok yang berjubah hitam yang berwarna hitam itu untuk mendekati dirinya.
Jadi sosok yang putih yang hitam itu banyak katanya, tapi yang putih itu cuma satu katanya. Jadi ketika dia koma itu yang dia alami gitu. Dan setelah kejadian koma itu ia sadar dan misalnya ya kita bilang tidak mengalami koma lah, sadar udah kan siuman lah gitu. Tapi setelah kejadian itu dia merasakan seperti ada yang beda, ada yang aneh. Dia bilang dia seperti bisa mengetahui apa isi hati seseorang yang berada di dekatnya. Misalnya contohnya mungkin ketika dia duduk ada tetangga atau apa yang dia lihat, dia tahu apa keluhan, apa yang ada di hati seorang tersebut gitu. Sehingga merasa kayak terbeban dan merasa itu aneh bagi dirinya, dan memang tidak ada tempat untuk berbagi, dan memang karakter orang ini agak kurang terbuka atau kurang mau tuh menceritakan gitu yang mungkin hal-hal pribadinya, sehingga ada tekanan di dalam diri sehingga dia terasa seperti tidak hampir tidak semangat hidup gitu. Kata dia memang seperti itu, tidak selesai kejadian itu saya tidak ada namanya itu semangat hidup, tidak ada, bahkan pengen kayaknya tidak kembali ke dunia ini lagi katanya. Dan mungkin karena usaha orang tua segala macam untuk mengembalikan semangatnya, dan alhamdulillah sekarang dia kembali hidup seperti biasa. Tapi memang kepekaan batinnya itu lumayan tinggi ya, dan memang ada turunan juga dari keluarganya, dan memang tinggal menunggu waktunya. Dan kalau jika memang dia ingin belajar untuk mengasahnya, ini bisa gitu. Dan memang dia mengatakan selesai kejadian itu pengen dia bunuh diri gitu, karena memang tertekan karena bisa mendengar namanya itu suara hati orang, dan memang seperti hal-hal tidak wajar gitu, sehingga dia ingin bunuh diri dan ingin mati gitu. Dan di sini alhamdulillah syukurnya bisa disembuhkan, bisa kembali semangat, bisa kembali normal gitu. Dan memang yang dia rasakan saat ini setelah kejadian itu dia bisa dibilang berubah seperti seorang anak yang bandel lah gitu. Bandel, bahkan keluar malam misalkan. Iya, misalnya dibilang ya hampir tidak mengetahui hampir tidak mematuhi aturan lah. Tapi setelah beberapa saat berlalu, dia mendapat seperti nasihat, kayak seperti bisikan hati lah gitu kan, bahwasanya dia memiliki banyak dosa, memiliki banyak kesalahan, dan memang harus diperbaiki. Bahkan dia pernah katanya bermimpi bertemu sosok yang memang sepertinya dia rasakan ini sama yang dia menolong dia ketika dia koma, menghindarkan dari serang-serangan yang makhluk yang berwarna hitam itu tadi. Dan saya ketika berbicara dengan dirinya, dan memang saya melihat sosok itu, dia hadir dengan berjubah putih dan ada seperti sorban hijau, dan yang memegang tasbih yang sedikit agak warnanya tuh gelap, tapi seperti ada kilatan cahaya. Orangnya berjenggot dan memang wajahnya sedikit memang berwibawa besar, dan memang ini sosok yang bisa dibilang mungkin bisa jadi ada leluhur turunan dari dirinya, dan memang mempunyai misi ataupun memang sudah kodratnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi di si anak ini. Dan memang saya sempat berkomunikasi bahwasanya coba arahkan anak ini, dan memang di umur yang bisa bilang 36 atau 35 tahun nanti dia akan menjumpai kematangan dia di dalam hal spiritual gitu. Dan alhamdulillah saat ini memang saya bisa berkomunikasi baik dengan si anak tersebut, dan
sayangnya pada video kali ini dia tidak bisa hadir gitu, karena memang ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkannya. Dan saat ini anak tersebut berusia 18 tahun kurang lebih. Nah, jadi begitulah kisahnya. Jadi yang bisa diambil hikmahnya dari hal ini yaitu ketika sahabat BFC mengalami hal-hal seperti itu, jangan istilahnya berputus asa, jangan jangan hilang semangat sampai mau bunuh diri gitu. Dia sudah ini ada contohnya, dia bisa kembali move on dan bisa semangat hidup gitu. Nah, karena saya lihat ada beberapa sahabat BFC yang memang mengalami ini juga gitu. Dan saya bahas ini karena saya pernah sahabat BFC itu konsultasi masalah seperti ini, dia melihat ini itu sehingga terganggu, tertekan, dan hampir berusaha untuk bunuh diri dan tidak ingin hidup lagi. Jadi pesan BFC, apapun yang terjadi, baik itu kejadian positif ataupun negatif, kita tetap bersemangat dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena suatu kejadian baik itu ya seperti yang dialami sahabat kita ini, itu adalah suatu proses dan pastinya ada hikmahnya. Dan alhamdulillah setelah dia kejadian ini, dia akan ada perubahan yang lebih baik lagi gitu, dari kedewasaan dan memang kepekaan dia terhadap alam sekitar gitu. Saya lihat memang dia peka gitu terhadap kondisi yang ada di sekitar. Contohnya misalnya ada suatu kegiatan yang dia langsung respon. Dan orang yang tidak memahami istilahnya kondisi alam ini tidak akan respon apapun yang terjadi gitu. Lambat dia kepekaan tadi. Tapi ketika memang dia peka terhadap alam sekitar, lingkungan, maka responnya terhadap lingkungan tersebut akan cepat. Nah, jadi mungkin inilah yang bisa BFC sampaikan. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.